yaitu diskusi publik dengan tema ngobrol demokrasi di pilkada bersama Bang Rocky Gerung. Kepada Bang Rocky Gerung dan Bapak Profesor Dr. Adang Jumur SMAG selaku moderator, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih. Bung Rocky Gerung, kita panggil Bung Rocky ya. Ya, kalau tadi kita berharap atau Presidium Kahmi berharap agar pilkada di Indramayu bisa berjalan sesuai dengan akal sehat, maka kita undang Presiden akal sehat, Bung Rocky Gerung. Luar biasa. Kalau selama ini kita hanya mengenal beliau di ALC ya, bintangnya ALC ya. Nah, sekarang kita hadirkan di Indramayu. Selamat datang Bung Rocky di Indramayu. Mungkinkah ini? Saya punya data sedikit, saya tidak bisa ditayangkan, tapi paling tidak menurut laporan dari KPK bahwa 80% pilkada ini para calonnya ada atau disponsori oleh donatur spesial gitu. 82% dan 83% para calon sanggup untuk membayarnya saat mereka terpilih gitu. Nah, mungkinkah begitu? Kalau itu merupakan fenomena yang hadir di dalam pilkada, termasuk pilkada 2020 yang akan datang, itu tentu saja pilkada sebelumnya ya. Laporan tadi 82% calon-calon di pilkada didanai oleh sponsor dan mereka harus berterima kasih pada saat terpilih, katanya begitu. Nah, pertanyaannya, mungkinkah pilkada ini bisa berjalan dengan berkualitas, melahirkan pimpinan yang memiliki integritas, yang tidak didikte oleh para cupong? Atau mungkin Bung Rocky sudah punya perspektif tentang pilkada ini? Sebenarnya dalam bacaan Bung Rocky ini, pilkada Indonesia atau yang baik yang lalu maupun yang akan datang, kira-kira seperti apa fenomenanya? Maka Bung Rocky. Oke, terima kasih teman-teman Indramayu. Saya senang diseret ke sini. Diseret untuk menyaksikan keburukan. Karena saya mempelajari berbagai macam indeks di beberapa daerah, termasuk Indramayu. Saya menemukan bahwa Indramayu ini nomor 1 di bidang korupsi, nomor 1 di bidang kekurangan nutrisi, nomor 1 di bidang kebodohan. Karena saya baca Human Development Index-nya, HDI, IPM-nya itu, rata-rata usia sekolah masyarakat Indramayu 5,9 tahun. Artinya nggak lulus SD. Jadi bagaimana mungkin ada laut tempat protein berlebih, ada sawah tempat karbohidrat diproduksi, ada buah-buahan terbaik di Indonesia, tapi masyarakatnya rendah secara akademis, rentan secara medis, dan mudah dipermainkan oleh kekuasaan. Itu artinya ada pemimpin yang buruk di Indramayu. Hanya itu kesimpulannya. Dan kalau bertahun-tahun indeks itu nongkrong di tempat yang paling buruk, di skala yang paling buruk, maka cuma ada satu kemungkinan, yaitu perubahan. Jadi segala macam cakap pilkada nggak ada gunanya kalau tidak bisa menaikkan Human Development Index. Itu intinya. Kalau kita bongkar misalnya, mengapa Human Development Index Indramayu itu drop dalam semua soal? Baca APBD, kan APBD itu adalah dokumen politik, bukan dokumen ekonomi. Di dalam APBD lah kita bisa baca bagaimana pemihakan penguasa terhadap
rakyat. Jadi itu dokumen yang memperlihatkan kemampuan penguasa untuk menggaruk keuntungan dari hak rakyat. Kalau misalnya di satu kabupaten, satu kecamatan di Indramayu, tingkat kematian ibu dan anak itu naik, mortality, morbiditasnya naik, itu bukan karena puskesmasnya kekurangan antibiotik, tapi karena dana untuk beli antibiotik buat ibu yang melahirkan dipakai untuk membeli peralatan-peralatan pribadi bupati, wali kota, gubernur. Jadi kita bisa langsung baca kalau APBD-nya tidak berpihak pada si miskin, itu artinya ada kesalahan kepemimpinan. Jadi kita bertanya, apakah betul itu yang terjadi di Indramayu? Nah, saya ada di sini untuk mendengarkan sekaligus ingin membatalkan potensi korupsi di Indramayu. Jadi ada pemimpin, bukan calon pemimpin, sebut aja pemimpin baru, Saudara Solihin yang masih muda, yang pasti belum tercemar dengan ide-ide korupsi, yang justru ingin menghalangi ide-ide korupsi. Wakilnya adalah seorang dokter yang paham tentang kebutuhan nutrisi minimal supaya anak-anak kita di sini tidak mengalami stunting. Di Indonesia ada 9 juta stunting. Itu yang disebut generasi yang mau bertanding di 10 tahun ke depan, itu udah pasti kalah. Karena kekurangan gizi hari ini, itu artinya 10 tahun ke depan otak kita itu akan menciut 20-25%. Hanya Dr. Ratna yang tahu tentang akibat-akibat dari kekurangan nutrisi. Jadi APBD itulah yang memiskinkan manusia, itulah yang membuat kita dungu. Nah, kita ingin berubah itu. Jadi saya anggap buat Saudara Solihin, saya kenal PKB, saya kenal Cak Imin dulu murid saya. Di PMII dulu, di rumahnya Gus Dur, di Jalan Amir Hamzah, Jakarta, itu selalu ada latihan berpikir, semacam diskusi tajam. Saya ngajar di situ tentang filsafat kritis di era Muhaimin. Jadi saya kenal ada sumber kaderisasi di PMII yang melahirkan Saudara Solihin. Itu kemampuan intelektual. Solihin artinya solidaritas intelektual untuk Indramayu. Solihin. Jadi saya ingin melihat kepemudaan dia itu menghasilkan revolusi pikiran di Indramayu, supaya dinaikkan derajat Indramayu. Indramayu hanya dikenal sebagai eksportir TKI itu, dan bukan itu ukuran dari peradaban. Jadi sekali lagi kita ada di sini mau bongkar apa sebetulnya asal usul dari kemelaratan Indramayu, kemelaratan Indramayu. Bayangkan Indramayu itu, saya dari Jakarta 2 jam nyampe di Indramayu, tapi dengan jarak sosial yang jauh sekali. Bahkan dengan Bekasi, Indramayu udah kalah. Padahal APBD-nya mirip-mirip 4 triliun. Kemana 4 triliun itu kalau tidak menghasilkan harapan hidup yang lebih baik bagi rakyat Indramayu? Kita bisa hubungkan ini dengan kegiatan politik nasional, bahwa kondisi politik nasional memang berupaya untuk menghalangi orang mengetahui apa yang sedang terjadi di Indramayu. Kalau dipamerkan ke publik nasional atau investor dunia, dia akan lihat Indramayu nggak ada potensi untuk menghasilkan endogen industri dari dalam dirinya, karena tadi tingkat pendidikan kurang, nutrisi kurang, segala macam. Dan memang saya cari datanya di statistik, nggak ada data Indramayu, ada data kabupaten, data provinsi. Jadi bagaimana mungkin kota ini, kota yang jadi ini sebetulnya kota dunia, karena tempat transit dari metropolis Jakarta pergi ke metropolis Surabaya lewat sini, pergi ke Bandung lewat sini. Tapi data demografi dasarnya nggak ada. Apakah pemimpin hari ini menyembunyikan data itu? Saya lewat jalan tol, putar jauh, nggak ada jalan sodetan untuk masuk ke sini. Jadi akhirnya jalan tol itu membuat Indramayu itu jadi klaster yang tertutup.
Kenapa nggak ada inisiatif untuk memastikan ada exit ke Indramayu? Jadi makin lama Indramayu makin terkungkung dari pergaulan politik internasional. Ini mestinya ini jadi kota dunia, di mana ada laut, di mana ada pertanian, di mana ada buah-buahan bermutu, apalagi ada gunung yang gunung Ciremai. Saya udah mungkin 3-4 kali naik gunung Ciremai itu. Tidak diurus oleh pemimpin hari ini. Jadi potensi itu ditinggalkan. Ada ini kalau Indramayu merdeka, ini bisa jadi pemerintah negara sendiri. Karena ada balongan sumber energi, ada ikan yang nutrisinya itu terbaik di Pasifik. Ada, bayangkan misalnya saya ngantongin tadi nyomot dari tempatnya Kang Heru ini apa namanya, wajib mangga yang seratnya masih bisa saya lihat, rasa manis, tapi yang baik adalah birokrasinya di sini. Jadi bagaimana mungkin kita berharap seolah-olah ada keberlanjutan sebetulnya dari petahana, tetapi fakta-fakta statistik menunjukkan justru pemburukan. Jadi apa yang mau dilanjutkan? Keburukan, kedunguan, kemiskinan, malnutrisi. Nah, seluruh soal itu yang saya ingin dibongkar oleh pers. Saya nggak kampanye buat seseorang di sini. Saya datang di sini untuk mengkritik kekuasaan. Dan itu tugas saya. Saya udah mondar-mandir beberapa daerah, Medan, Ujung Pandang segala macam, untuk menghalangi dinasti itu tumbuh, untuk menghalangi birokrasi itu menjadi buruk. Jadi saya ingin ada perubahan di mana-mana. Kalau kita pesimis terhadap Jakarta, kita harus optimis terhadap Indramayu. Karena ada potensi hari ini untuk menghasilkan satu momentum pembalikan politik, pembalikan cara berpikir, pembalikan peradaban. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham tentang anatomi Indramayu. Dan mereka yang udah lama berkuasa itu udah ketutup, otaknya itu udah berjelaga, sehingga tidak bisa lagi melihat Indramayu sebagai potensi untuk bertanding dengan Bandung, bertanding dengan Cirebon. Seolah-olah udah fatalis, udahlah Indramayu begini aja. Jadi nggak ada mental pejuang, mental pemberani, mental untuk menerobos itu. Nah, anak muda ini, Saudara Solihin, saya ingin dukung dia supaya menghasilkan Indramayu yang berpikir, Indramayu yang etis, Indramayu yang bermoral. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau perubahan itu dipastikan harus terjadi tanggal 9 itu. Bukan 2024, tapi besok mesti dipastikan itu terjadi perubahan itu. Jadi sekali lagi, itu pengantar saya sebelum saya kena delik atau ditegur oleh Bawaslu. Tapi sekali lagi saya berceramah di sini. Saya bukan berkampanye, saya berceramah dengan dasar akademis. Jadi itu pengantarnya. Terima kasih buat Profesor, saya sebut secara resmi, Dr. Adam Jumhur yang membantu pembicaraan ini. Tadi malam saya teleponan dengan Pak Fuad Bawasir. Saya bilang saya mau ke Indramayu bertemu dengan beliau. Dia titip salam karena dia adalah pinter dan pemberani, kata Pak Fuad Bawasir. Terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa. Berikan aplaus dulu ya. Biar semangat. Bung Rocky. Catatan KPK sekarang ada 21 gubernur dan ada 122 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Dan itu tentu saja ujungnya, saya kira muaranya kan dari pilkada. Nah, bagaimana menurut Bang ini agar Indramayu ke depan pimpinan daerahnya, kepala daerahnya diselamatkan karena sudah berturut-turut ini ya berurusan dengan KPK. Bagaimana agar ke depan ini barangkali ada tips yang bisa disampaikan untuk calon khususnya maupun untuk keluarga Cirebon. Yakini bahwa yang hadir di sini adalah masyarakat yang bukan masyarakat dungu seperti yang dipersepsikan, tapi masyarakat yang memiliki akal sehat.
insya Allah mereka akan memilih pada saatnya dengan sesuai dengan akal sehatnya. Titik dua, saya kutip agak kasar aja, the problem of family politics. Jadi bagi dunia internasional, Indonesia ini adalah tempat politik keluarga mengkorupsi uang rakyat, yang kita biasa sebut sebagai nepotisme. Jadi standar moral bangsa ini diturunkan jauh oleh bahkan pers dunia. Pers kita mungkin masih menutupi, tapi saya baca seluruh keterangan terakhir bahwa indeks demokrasi kita turun, indeks korupsi kita naik. Survei terakhir seminggu lalu di Asia, Indonesia itu nomor 1 di bidang korupsi, di bidang pemerasan, dan di bidang nepotisme di Asia. Jadi ada alasan bagi kita di sini untuk berunding dan memutuskan bahwa problem ini mesti diselesaikan secara mendasar mulai hari ini di Indramayu, supaya ada berita baik bagi Indonesia bahwa ada pemimpin baru di Indramayu yang ingin memulihkan citra Indonesia di luar negeri. Karena justru Indramayu itu mengalami segala macam keburukan nasional. Jadi indeks kedunguan nasional disumbang oleh Indramayu, indeks kemiskinan disumbang oleh Indramayu. Nah, kita ingin hentikan itu. Itu faktanya. Data statistiknya begitu. Jadi sekali lagi, mari bersama-sama saya ajak supaya ada tekad untuk menularkan kemestian perubahan pada tetangga kita. Bahwa Indramayu harus berubah, maka pilihlah orang yang mampu melakukan perubahan, yang sehat pikirannya dan tahu anatomi masyarakat Indramayu. Terangkan itu pada tetangga Anda, terangkan itu pada keluarga Anda, terangkan pada mantan pacar Anda, terangkan pada bekas suami Anda bahwa Indramayu harus berubah. Itu soalnya. Jadi ini adalah satu kampanye sosial, bukan kampanye politik, kampanye sosial yang harus melebar. Kalau Anda ada di rumah Anda di sini, tentu Anda punya tetangga sebelah kiri, sebelah kanan, depan dan belakang. Paling enggak itu yang kita lakukan. Terangkan pada tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga depan, tetangga belakang bahwa Indramayu harus berubah agar Indonesia berubah. Istri yang mencalonkan sebagai calon wakil bupati. Tapi bukan itu forum ini. Saya yakin Bung Herman tidak sekecil itu. Kita ini perlu perubahan di Indramayu. Saya capek 20 tahun. Saya sering ditegur teman-teman seumur saya. Kenapa Saudara Jahidin memberikan mandat untuk jadi bupati Indramayu pada tahun 2000 kepada orang yang tidak tepat, yang membuat Indramayu terpuruk. Nah, hak untuk menduduki jabatan bupati sebetulnya saya, karena saya ketua partai. Ini yang saya menyesal. Karena apa? Waktu itu saya diperintah oleh partai, disetujui oleh Akbar Tanjung sebagai ketua umum partai kami untuk mewakili Indramayu duduk di Senayan sana. Karena memang sebelumnya juga Bung Rocky, Indramayu belum pernah ada wakil yang resmi dari orang Indramayu di Senayan sana, ditempati oleh orang lain. Ini yang menarik waktu itu, menarik saya untuk membongkar pintu tabu. Kenapa Indramayu orangnya tidak mengambil, tidak bisa sampai ke Jakarta? Setelah saya menduduki kedudukan di Senayan sana, baru yang lain generasi penerusnya ternyata pintu tabu itu memang terbuka. Kembali ke Indramayu. Inilah. Jadi kalau tadi saya juga tadi pagi sudah baca Bung Rocky itu yang majalah yang terbit, iya, saya baca juga dari Pak Maman, teman-teman Cirebon ini, saya segera pagi-pagi subuh sudah baca itu. Karena memang demikian, kita ini adalah negara yang sudah simbol dari kepemimpinan yang nepotis, yang rezim, yang oligarki, dan Indramayu ini.
Oleh karena itu saya kembali lagi, Bung Herman Heron tidak sekecil apa yang digambarkan. Kalau hari ini hanya kampanye untuk dirinya sendiri, tapi kampanye untuk perubahan Indramayu. Karena kita capek, kita miskin. Tadi betul, 5,9 tahun. Human Development Index kita nomor 2 paling akhir se-Jawa Barat, seluruh kabupaten kota. Jadi itulah kumulasi dari kebodohan, kedunguan, kemiskinan, semua numpuk ke situ. Apakah pertanyaannya kita ini akan teruskan? Nah ini, saya minta pertanyaan ke Bung Rocky, sistem Bung Rocky. Ini kita tarik agak ke nasional. Sistem perpolitikan kita dari Pancasila dengan sila yang keempat, apakah masih bisa sejalan dengan pilihan langsung ini? Karena di sana disebutkan demokrasi kita melalui perwakilan dan permusyawaratan. Tapi sekarang semua langsung. Pertanyaannya adalah, apakah signifikan antara kemiskinan dengan money politik? Maksud saya, karena miskinkah jadi terjadi money politik, atau kultur bangsa kita yang walaupun kaya tetap saja yang namanya uang diambil. Satu ilustrasi, saya pernah tinggal di Australia beberapa saat. Ada warung toko yang menjual makanan yang murah, tapi itu untuk orang yang tidak mampu, orang yang kemampuannya terbatas. Dan itu di sana disiplin betul. Orang yang punya uang tidak pernah membeli itu. Tapi di kita antri Bung Rocky. Pertanyaan saya kembali lagi, apakah kemiskinan, apakah kultur? Nah kalau kultur berarti kembalikan kepada sistem perwakilan, permusyawaratan. Ternyata pemilihan langsung yang konon katanya gambaran atau ilustrasi dari demokrasi, demokrasi acak-acak, demokrasi gaduh di Indonesia ini, termasuk di Indramayu. Saya kira itu. Terima kasih. Langsung. Ini saya dapat kuliah justru. Oke, terima kasih. Itu bagian perlindungan kita terhadap arah bangsa ini. Iya, kalau saudara-saudara ada di Australia, di ibu kota Australia namanya Canberra, itu ada gedung parlemen di situ. Dan Anda kalau mahasiswa di ANU, di Australian National University, kalau malam-malam mau cari makan jam 2 malam misalnya, karena itu kota kecil, isinya pegawai negeri, jadi susah cari restoran. Mahasiswa yang keluar jam 2 malam, dia masih bisa lihat di atas gedung parlemen Australia di Canberra ada lampu yang masih menyala jam 2 malam. Itu pertanda bahwa minimal ada satu anggota DPR masih bekerja di dalam gedung untuk merancang undang-undang kesejahteraan sosial. Karena tadi ada kultur di Australia, orang terakhir yang keluar dari parlemen dia yang harus mematikan lampu. Jadi Anda tahu bahwa wakil saya masih bekerja, lampunya belum dimatikan. Bandingkan di sini jam 2, jangan jam 2 malam, jam 2 siang. Plaza Senayan itu penuh dengan anggota DPR yang cari baju mewah, jam mewah yang ada korting, ada sale. Kecuali Pak Herman, dia langsung pulang ke Indramayu. Tapi banyak partai besar yang mentalnya begitu. Kosong anggota Senayan udah kosong, yang padat adalah Plaza Senayan. Jadi itu kulturnya begitu kan. Itu yang kita mesti ubah. Dari Indramayu kita kasih sinyal bahwa gedung DPR Indramayu masih bercahaya. Sampai jam berapa kita bisa bikin aturan supaya anggota terakhir makin lampu. Demikian juga kantor bupati segala macam. Supaya terlihat rakyat percaya bahwa memang mereka sedang merancang undang-undang kesejahteraan sosial, bukan sedang merancang merampok banggar. Kan itu poinnya, etikanya di situ. Jadi
Terima kasih Pak mengingatkan bahwa kita ingin revolusi secara total cara kita bernegara. Nanti kita evaluasi bahwa kalau dimungkinkan perwakilan itu dipilih melalui sistem DPR, MPR, itu harus juga didasarkan pada kehendak untuk mengaktifkan ulang etika politik. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, saya ingin kembali ke sini nanti setelah tanggal 9 untuk melihat bahwa ada janji yang mulai dilaksanakan 1 hari setelah Solihin dilantik dan diberangkat. Dan kalau nggak bisa, maka saya akan cari forum lain untuk mulai menghajar dia. Karena itu yang mesti dibiasakan, supaya nggak ada feodalisme di dalam politik. Feodalisme boleh di dalam kultur, cium tangan kiai, cium tangan guru, yaitu hal yang bagus sebagai kultur. Tapi kalau dalam politik udah cium tangan, itu artinya ada amplop di bawah meja. Itu buruknya kultur kita kan, tidak terbuka. Demikian juga tradisi intelektual untuk berdebat tentang polisi. Berdebatlah tentang polisi, biar rakyat saksikan. Jangan berdebat pakai teks. Menjawab pertanyaan panelis pakai teks baca. Lo yang Anda baca itu 2 menit setelah Anda baca udah berubah. Apalagi soal teknologi itu berubah setiap 8 jam. Jadi kalau Anda punya handphone paling baru sekarang 8 jam lagi itu udah jadi sampah. Karena perubahan software, demikian juga ide. Nah, itu biasakan berdebat real time, nggak perlu pakai teks, pakai logika, pakai akal pikiran, supaya anak SMP kita, anak SD kita percaya bahwa Indramayu memelopori cara berdebat intelektual. Tadi saya mampir makan apa namanya? Bukan empal kentong di tempat Pak Herman itu. Putrinya selfie sama saya, terus saya bilang, kamu nanti akan jadi bupati. Dia bilang nggak mau saya jadi bupati. Loh, saya mau jadi presiden. Anak umur kelas berapa? Kelas 3, kelas 5 SD punya cita-cita jadi presiden. Itu kan luar biasa. Jadi si anak pun menyerap bahwa menjadi presiden itu adalah peluang untuk menghasilkan keadilan. Karena dia lihat sehari-hari keadaan masyarakatnya tidak adil. Jadi inspirasi itu yang mesti kita lakukan sejak dari milenial, bahkan sejak dari umur yang disebut formative years, usia pembentukan pikiran adalah sejak di SD. Jadi saya usulkan nanti ada semacam tradisi bupati, wakil bupati muter sebulan sekali datang ke SD ngajar gitu, supaya langsung merasa bahwa edukasi itu adalah concern setiap pemimpin. Itu, dan kita viralkan itu supaya seluruh bupati Indonesia tiru Indramayu. Bupati itu adalah guru, wakil bupati juga adalah guru, mengajar di SD. Saya ini ngajar di SMA, walaupun saya dosen 15 tahun di UI, tapi saya merasa bahwa potensi sekarang itu ada pada murid SMA. Saya mengajar environmental ethics, etika lingkungan, karena itu yang menjadi grammar dunia sekarang. Pemimpin yang nggak mengerti etika lingkungan itu dia dungu seumur hidup. Karena dunia sekarang diatur oleh environmental ethics. Orang nggak tanya, do you speak English, do you speak Dutch, do you speak Japanese, do you speak environmental ethics? Apakah Anda paham etika lingkungan? Kalau Anda nggak paham, ya udah di seminar internasional Anda udah tersisir. Demikian juga kita mulai dari sini. Karena potensi etika lingkungan ada di Indramayu karena ekosistem Indramayu lengkap. Ada laut, ada gunung, ada peradaban, ada berbagai macam kreatif industri. Jadi itu yang mesti kita ajarkan supaya setiap anak SD mengucapkan dengan lantang, saya ingin jadi pemimpin. Itu. Ada satu pertanyaan tadi yang belum terjawab. Masih relevan nggak pemilihan langsung dilihat dari Pancasila sila keempat? Tadi saya terangkan bahwa Pancasila itu dasarnya adalah value, ethics, bukan transaksi. Jadi kalau ethics kerakyatan itu dihasilkan melalui sistem perwakilan, kita mengandaikan bahwa politik sudah bermutu. Demikian juga kalau sistem langsung,
Jadi ukurannya bermutu apa enggak? Saya cerita sedikit. Di Yunani asal usul demokrasi pertama di Athena, anggota DPR-nya tidak dipilih, tetapi diundi. Karena ada prinsip etik bahwa siapapun yang terpilih sebagai anggota DPR, dia pasti mewakili komunitas. Karena ada prinsip primus inter pares. Kalau Pak Adang terpilih, dia pasti mewakili rasa keadilan saya. Kalau saya terpilih, pasti saya mewakili rasa keadilan. Karena kesamaan pikiran itu, maka orang anggap ngapain dipilih? Diundi aja. Siapa yang terundi, dia pasti mewakili. Karena etikanya udah standar. Kalau sekarang orang nggak begitu. Bahkan ada orang bagus mau terpilih, dihajar, di black campaign supaya jatuh. Itu kompetisi buruk kan. Jadi kita mengajarkan itu. Memimpin itu adalah panggilan keadilan, bukan panggilan keserakahan. Bagaimana kalau kita mendorong agar hukuman mati untuk koruptor? Setuju beli Pak Rocky Gerung? Mangga. Tes. Prof, nyambung pertanyaannya. Masalah Haini Kahmi tadi Rocky Gerung bicara kemajuan daerah adalah melihat postur APBD, karena itu naskah akademik. Pembangunan bisa berjalan karena dana. Nah, melihat itu kami pun melakukan kegiatan politik anggaran. Artinya bagi teman-teman itu nanti ke depan, supaya kita menjiwai daerah harus tahu APBD. Supaya tahu APBD maka harus tahu ilmunya, biar kita mengkritisinya enak. Dan dalam politik anggaran nanti Bang Rocky saya download menjadi pembicara, khususnya terkait dengan ini markup APBD. Yang kedua, Bung Rocky, ini di demokrasi di pilkada ini hari ini 6 hari lagi ada 4 calon. Kalau dilihat datanya semuanya merasa menang. Berdasarkan survei ada sekitar 20% yang belum menentukan sikap. Itu ditentukan oleh detik-detik terakhir. Dalam survei pun dikatakan bahwa salah satu mereka itu akan memilih tergantung isu terkini dan tergantung politik uang. Ini yang perlu saya tanyakan, mengapa setiap survei pilkada dimanapun tempatnya itu uang itu merupakan faktor pengganggu, sehingga hasilnya adalah bupati terpilih, kemudian ada beban, tidak ada konsentrasi, terjadi pencurian-pencurian APBD. Karena APBD kita itu belanja langsung untuk masyarakatnya kisaran hanya 40-35%. Itu kalau real. Kalau dicuri-curi nggak ada pengawasan dari kita itu mungkin realnya hanya 20%. Saya pikir itu hal-hal yang perlu saya sampaikan, mohon dikupas. Saat ini, ketika bicara mengenai buku Jeffrey Winter, misalkan kalau kita kontekstualisasikan dengan saat ini ya, dalam konteks demokrasi dan pilkada lokal untuk Indramayu itu sangat cocok, Pak. Oligarki 20 tahun di sini sudah sangat menggurita. Artinya sumber kekuasaan sudah dikuasai. Korupsi, nepotisme itu di Indramayu saya pikir sudah menjadi sangat bobrok. Sistem demokrasi, moralitasnya sudah sangat hancur. Saya optimis ini Bang, di adaannya diskusi ini bisa berharap bahwa ke depan Kabupaten Indramayu ini bisa ada perubahan yang sangat signifikan. Kekayaan kita bukan hanya soal laut Bang, kita ini punya sektor migas, ada EP, bayangkan, ada laut terbesar penangkapan ikan se-Jawa Barat di Karangsong. Kita punya padi yang konon katanya sebagai lumbung pangan nasional nomor 1 se-Jawa Barat bahkan se-Indonesia. Tapi tadi kenapa angka pendidikannya di bawah 0,59%? Ini kan sangat miris gitu loh. Miris, kemudian sumber daya kita juga tidak menghasilkan apa-apa, mangga dan lain sebagainya. Hanya angin lalu. Oleh sebab itu saya berharap ini Bang, saya minta bahwa konteks
bukunya Jeffrey Winter, negeri para maling, ya sudah sangat cocok yang dibilang oleh Pak Jeffrey Winter di sini. Memang konteksnya sangat tepat. Saya ingin bertanya, ingin kisi aja. Saya berharap ke depan Indramayu ini yang saya harapkan bisa ada perubahan, dan saya minta kepada Bang Rocky kira-kira treatment apa yang pas lah gitu Bang, buat Indramayu ini pemilihnya gitu Bang, ya supaya agak bisa berjalan gitu Bang, ya tidak dulu. Terima kasih. Selaku pembina Permak, Pergerakan Aliansi Masyarakat Indramayu Anti Korupsi. Sejak 2010 kami sudah bergerak di Indramayu, dan hasilnya adalah Rangdu Gede masuk ke istirahat di lembaga pemasyarakatan. Begini Bung Rocky, berangkat dari pilkada akal sehat ini adalah kita berangkat dari dua kacamata filsafat. Pertama, dalam pendapat Friedman, hukum akan tegak apabila ada tiga faktor. Yang pertama adalah struktur hukum, materi hukum, dan kultur hukum. Yang kedua, pendapat dari Sang Hyang dalam ilmu negara bahwa untuk mempertahankan kekuasaan, rakyat harus dibuat bodoh dan dibuat miskin. Dalam konteks ini, apakah mungkin menurut pendapat Bung Rocky Gerung, masyarakat Indramayu yang mayoritas ini masih di bawah, dan tokoh-tokoh pergerakan, mohon maaf, kalau yang lahir di Indramayu itu nggak berani, ayam sayur, kecuali kalau yang lahir di luar Indramayu ini, mohon maaf, kami membina LSM untuk anti korupsi. Kalau yang dari Indramayu sudah gampang ayam sayur, karena kulturnya adalah di Indramayu ini kultur kolektif. Fakta, pemilihan kepala desa itu miliaran habisnya untuk yang menang. Ini ditarik di kabupaten adalah seperti itu. Ini bertahu dua kubu ini, incumbent dan di luar incumbent. Incumbent ada indikasi menyalahgunakan potensi kekuasaan, baik uang dengan kekuasaan hari ini. Dan itu situasi umum Indonesia, di mana-mana orang jengkel terhadap korupsi itu. Tetapi selalu ada yang disebut faktor pragmatisme, dan kita nggak mungkin halangi itu, karena kebutuhan dasar rakyat memang adalah sembako. Jadi fakta itu adalah hal yang given, yang ada di situ. Problem yang memang disodorkan oleh kebijakan negara yang dimaksudkan secara sengaja atau tidak untuk membuat rakyat tidak peka terhadap persaingan pikiran antar kandidat. Nah, kalau tadi dikatakan ada 20% ya voting mass atau yang belum memilih, saya ingin minta yang 20% itu supaya menentukan pilihan etis hari ini. Soal pilihan pragmatis silahkan, kan ada tuntutan BR. Tapi saya ingin agar supaya 20% itu tidak memilih mereka yang merampok APBD, apalagi mereka yang pakai jaket rompi orange. Jadi itu poin kita hari ini, supaya clear bahwa politik Indramayu hanya bisa diselamatkan oleh mereka yang ingin mengutamakan akal pikiran. Jadi kalau tadi ditanya tapi perimbangan sekian-sekian, ya buktinya yang mengundang presiden akal sehat cuma kandidat nomor 1. Kenapa yang lain nggak mengundang saya? Karena saya pasti kritik, dan nggak mungkin yang punya problem menginginkan untuk dikritik. Kan petahana itu sudah punya prestasi, buruk atau baik adalah hak kita untuk evaluasi. Penantangnya adalah orang yang ingin menghasilkan perubahan. Jadi saya belum bisa kasih kritik pada baik ini.
Oke. Jadi itu problemnya tuh. Saya ngerti itu di mana-mana. Tapi kalau keinginan kita adalah menghentikan korupsi, menghentikan perampokan APBD di kota ini, dan dengan maksud memamerkan keberhasilan Indramayu sebagai contoh miniatur dari keberhasilan politik Jawa Barat, misalnya Yunto politik nasional, lakukan sesuatu sejak hari ini, ada 6 hari untuk mewujudkan mimpi itu. Jadi jangan sampai kita momentum ini hilang gitu, lalu kita ngedumel lagi 25 tahun, nanti 30 tahun, cukup 20 tahun itu. Pastikan bahwa sore ini adalah sore di mana kita menghasilkan pertukaran pikiran tanpa ada dendam, tanpa ada keinginan buat intrik, tapi semata-mata untuk menghidupkan cahaya akal sehat di Indramayu. Jadi kita ingin agar supaya ada berubah dari keadaan gelap menjadi terang. Itu yang namanya politik tarbiyah, politik pendidikan, ketarbiyahan itu yang mesti kita ucapkan setiap hari. Jadi sekali lagi terima kasih, kita akan ketemu lagi, dan silahkan maju, bupatinya saya lantik sebagai presiden akal sehat. Kita lantik aja sekarang. Jadi saya tetap yakin bahwa rakyat tahu bahwa ada kerusakan, dan karena itu harus ada perubahan. Terima kasih. Waduh, luar biasa. Ya, saya menggarisbawahi sesepuh kami, guru kami, bahwa konteks perpolitikan dan demokrasi di Indonesia ini kan sudah menyimpang dari sila keempat Pancasila. Clear ini di kajian tataran akademis, Pak Profesor. Persoalannya adalah siapapun pemimpinnya, ketika diperhadapkan teori dan aturan regulasi di kita, maka potensi demokrasi elektoral ini adalah menciptakan peluang. Siapapun yang terpilih, maka peluang korupsi itu akan semakin besar. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya dalam tataran akademis maupun tataran praktis, siapapun calon pemimpin yang akan terpilih, dia berpotensi untuk berkorupsi. Persoalannya adalah perubahan kita sepakat, tetapi bagaimana perubahan ini tidak berbagi untuk mengalihkan dari satu korupsi A ke korupsi B. Ini yang harus dijaga oleh kita semua, dan terutama oleh Presiden akal sehat, untuk menjaga jangan sampai siapapun yang terpilih, apalagi nomor 1 yang terpilih, agar tidak melakukan korupsi berbagi lagi, karena itu tidak bisa dipungkiri dalam tataran praktis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyono. Saya dari Indramayu Barat. Saya dari Paguyuban Merdeka Barat. Saya sangat senang dengan kedatangan dari Bung Roger. Artinya saya sering beberapa kali melihat di YouTube, bahkan tidak terlepas dari hari-hari, iya maksudnya setiap hari pasti saya melihat Bung Rocky di YouTube gitu. Karena kemudian hari ini saya ada Bung Rocky di sini, saya langsung dari Indramayu Barat itu langsung merapat ke sini. Pertanyaannya, saya mohon berikan message untuk generasi milenial, karena memang hari ini adalah era digitalisasi 4.0. Apa yang harus menjadi modal dasar dari generasi milenial untuk melakukan segala macam rutinitas, aktivitas dan lain sebagainya, ini terlepas daripada kepentingan politik tadi ataupun pertarungan politik hari ini. Tapi generasi milenial ini ingin agar supaya ada optimisme ke depan. Artinya modal dasar tersebut mohon berikan pesan-pesan untuk generasi milenial untuk tetap optimis, bagaimana caranya untuk menciptakan kultur baru demokrasi yang sehat. Ya, saya Asmui Setiawan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi yang saya soroti dari semua calon adalah salah satunya menyoroti tentang perluasan lapangan pekerjaan. Ini sangat potensial untuk para milenial terutama. Salah satu yang saya soroti adalah pola perubahan dari pertanian, lahan pertanian menjadi lahan industrialisasi.
Nah ini sangat besar sekali karena ada beberapa titik di Balongan, di Tugdana, pokoknya di wilayah Indramayu ini ada beberapa titik pola industrialisasi. Hanya saja yang saya tangkap di sini belum ada kajian yang konkret mengenai perubahan dari pola pertanian ke industrialisasi di Indramayu khususnya. Saya kebetulan lama di Bekasi, kemudian di Jepang, dan hampir ada beberapa calon bupati juga yang ingin membangun tanah kelahirannya seperti itu. Dan pola industrialisasi ini selain untuk menyerap lapangan pekerjaan, juga potensial untuk membangun perekonomian khususnya untuk wilayah Indramayu. Mohon pencerahannya ketika peralihan itu dilakukan, sementara belum ada kajian dan lain-lain mengenai pola industrialisasi ini, kita sebagai milenial yang tadinya menjadi objek, menjadi subjek perubahan, akan seperti apa nantinya? Menggolkan orang yang terlibat korupsi dalam pilkada ini, Pak. Itu aja. Karena memang itu yang mesti kita lakukan itu. Jadi bukan sekedar dikorban yang terlibat. Oke, ada yang disebut politics of hope, politik harapan, ada yang disebut politics of memory, politik ingatan. Nah, kita menghubungkan itu antara politik ingatan dan politik harapan. Milenial adalah jembatan untuk menghubungkan the politics of memory ke politics of hope. Jadi kita ada di dalam suasana bukan sekedar menduga-duga apa yang akan terjadi, tapi memastikan bahwa yang buruk itu tidak boleh berlanjut. Dan situasi internasional hari ini, situasi global kita ada di dalam kecemasan yang sama. Orang bertanya, apa yang akan terjadi after COVID? Seluruh riset internasional menunjukkan bahwa ekonomi setelah COVID akan berubah, relasi teknologi akan berubah, sifat korporasi akan berubah. Jadi kita masuk dalam satu era yang betul-betul radikal baru. Nah, milenial harus tune in dengan pengetahuan-pengetahuan itu. Setahun yang lalu, majalah Time, majalah standar dunia itu, menokohkan seorang perempuan berumur 15 tahun sebagai Person of the Year, tokoh tahun ini oleh majalah Time. Namanya Greta Thunberg, perempuan dari Eropa yang menunda 1 tahun sekolah SMA-nya untuk berkeliling dunia mengkampanyekan yang disebut climate strike, demonstrasi anti perusakan lingkungan. Dia bicara dengan separuh presiden dunia, dia bicara dengan 240 juta rakyat tentang harapan milenial. Milenial ingin agar supaya abad depan, 10 tahun ke depan, hak milenial untuk menentukan ekosistem tidak dihalangi oleh politik. Itu yang terjadi sekarang di wilayah ekonomi. Anda baca buku-buku terakhir dari saudara Schwab. Schwab ini adalah CEO dari forum paling bergengsi di dunia, namanya Davos Economic Forum, World Economic Forum, yang setiap tahun bikin pertemuan di Swiss, di Davos, untuk mengevaluasi lalu lintas uang, potensi infrastruktur segala macam. Sekarang dia berubah. Dia menilai bahwa dunia harus tumbuh di dalam peralatan-peralatan yang lebih egalitarian. Jadi mitos pertumbuhan udah hilang. Jadi orang mencari solidaritas manusia, solidaritas sosial. Kalau kita hubungkan dengan negeri ini, kita dari awal negeri ini didirikan dengan prinsip solidaritas. Karena itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada kerekatan dipimpin oleh hikmah kebiasaan, ada keadilan sosial. Jadi apa yang terjadi di negeri ini sehingga gagal untuk mengolah potensi solidaritas itu bagi kemakmuran rakyat? Jawabannya satu, oligarki. Jadi menghentikan oligarki artinya memulihkan pembuluh darah kita,
dari gumpalan-gumpalan aglutinasi korupsi, aglutinasi nepotisme, aglutinasi macam-macam pemburukan itu. Itu yang mesti diolah oleh generasi muda. Jadi nanti Bupati Solihin dan Wakil Bupati Dr. Ratna bikin satu forum khusus buat ide milenial. Di istana ada millennials yang tadinya direncanakan untuk jadi semacam West Wing dalam tradisi politik Amerika. Ini kamar presiden, connecting door-nya ada West Wing. Itu pemikir-pemikir muda yang aktif mengikuti perkembangan ekonomi, politik, psikologi, sosial dunia, yang setiap saat bisa door kantor pintu presiden. Pak Presiden, ide terakhir adalah ini, sehingga presiden itu well informed, dibekali dengan event terakhir tuh. Itu yang tadinya kita inginkan ditiru oleh Presiden Jokowi. Tapi Presiden Jokowi angkat milenial untuk jadi bisu. Nggak ada milenial kasih poin, karena milenial kantornya di sana, presiden di sini. Padahal milenial itu mesti berkantor persis di samping presiden. Ada DPR, ada kabinet, tapi milenial itu otaknya super cepat untuk menganalisa soal. Supaya presiden nggak gugup dan gagu setiap ada isu. Nggak perlu baca-baca teks lagi presiden. Atau pakai teleprompter. Karena dia kontak langsung dengan milenial. Jadi di situ kesegaran pikiran diperlukan, dan milenials Indramayu pikirannya pasti segar karena tiap hari makan ikan. Nah itu fungsinya. Ikan itu dimakan, bukan dihafal nama-namanya. Jadi sekali lagi saya berharap sekali bahwa akan ada perubahan. Karena ini pasangan ini nomor satu ini berani mengundang saya, artinya dia mengambil risiko untuk saya kritik lagi, karena itu dia akan berbuat sesuatu demi keadilan sosial, demi kemakmuran, dan demi akal pikiran. Jadi dari awal dia udah minta di oposisi, karena itu dia berani undang saya. Mereka yang nggak berani undang saya dari awal memang merencanakan korupsi. Itu poinnya. Ya, terima kasih. Luar biasa, kita berikan aplaus. Ya, sebelumnya saya mohon Dibaca untuk melengkapi kecerdasan spiritual. Tahan Pak. ya, oke, kita sekarang foto bersama. Bangga Bang Herman di sini.